Rasanya ayem banget di sini, nggak terdengar suara deru motor atau deru mobil. Hening, tenang sekali. Monggo, Bu. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Senang sekali kita bisa ketemu lagi bersama saya di Join Channel. Ini kali ini saya naik mobil Ranger, mobil Rangernya Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Mumpung Dinsos lagi ada kegiatan untuk membantu pegawai pos yang akan mengantarkan uang bantuan pangan non tunai itu ya, BPNT, ke warga desa terpencil. Nah, saya ingin sekalian buatkan video buat teman-teman. Video melihat suasana desa, salah satu desa paling terpencil di Kabupaten Jombang. Tepatnya di Dusun Rapah Ombo, di Desa Kelitih, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang. Nah, nanti seperti apa suasana dusunnya, kita akan coba untuk rekam videonya biar teman-teman semua tahu kondisinya seperti apa. Untuk mencapai dusun ini bukan hal yang mudah teman-teman, apalagi di musim penghujan seperti sekarang. Medannya sangat berat. Kalau nggak percaya nanti kita lihat bersama. Ini sama teman-teman saya dari beberapa media dan dari Perkim, Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Jombang. Siap. Oke. Yes. Ini kita masih melewati jalan desa sebelum masuk ke dalam hutan. Tepatnya ini kalau nggak salah Desa Jipurapah. Wih, indah banget view-nya ini ya. Sejauh mata memandang, yang tampak di depan kita ini hamparan tanaman padi. Keren sekali. Mudah-mudahan nanti sampai Jipurapah indah kayak gini ya. Tapi nanti mayoritas yang akan kita lewati hutan, sehingga mudah-mudahan lebih sejuk nanti. Ini masih belum masuk hutan teman-teman. Ini termasuk jalannya masih tergolong enak ya, dengan jalan cor yang sudah agak sedikit rusak ini. Wih, indah sekali lewat sini. Cocok buat teman-teman yang mungkin belum pernah tahu suasana desa yang sebenarnya. Nah, ini dia ada di depan kita ini, suasana desa yang sebenar-benarnya desa. Kombinasi antara desa dan hutan. Desanya ada di tepi hutan dan ada di antara tengah-tengah hutan. Orang-orang perempuan yang tangguh bekerja mencari rumput. Oke, kita tiba di perbatasan hutan ini. Kita belok kanan, kalau lurus itu masuk ke rumah pemukiman warga di Desa Jipurapah. Nah, kita belok kanan. Mulai habis dari pemukiman ini kita akan langsung masuk ke hutan, teman-teman. Wih, deg-degan. Mudah-mudahan nanti jalannya nggak terlalu parah ya, karena sekarang ini lagi musim penghujan. Saya biasanya namanya ke Dusun Rapah Ombo ya, Dusun Rapah Ombo. Saya biasanya ke sana itu pas musim kemarau. Jadi walaupun soro, Monggo, Bu. walaupun soro masih enak, masih bisa untuk dilewati. Termasuk dengan menggunakan mobil seperti ini. Apalagi kalau motor trail itu jauh lebih gampang lagi ya. Nah, seperti ini gambarannya teman-teman. Kondisi medan jalan yang penuh dengan lumpur. Ini masih belum parah ya, nanti masuk ke hutan. Mudah-mudahan nggak lebih parah dari ini.
Karena sumber permasalahan dari jalan ini biasanya ada di dalam hutan sana. Iya, mana-mana mobilnya segini. Ini kalau mobil pribadi mungkin nggak berani ya. Oke, kita mulai masuk ke dalam hutan. Wih, rumputnya rek. Nanti di dalam juga masih ada lagi pemukiman warga di dusun Cipurapa. Basket. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Teriak-teriak semua. Jalannya mulai sulit. Macet. Alhamdulillah, insya Allah. Oke teman-teman, selamat menikmati perjalanan ini ya. Nanti biar durasinya nggak terlalu panjang, saya akan coba untuk cut beberapa videonya nanti. Karena kalau dituruti mungkin bisa berjam-jam ini, kalau kondisi jalannya kayak gini. Karena normalnya sekitar 15-18 km perjalanan yang akan kita lalui ini. Sementara kalau kondisi medannya berat, ini bisa berjam-jam. Nanti setelah nyampe ke dusun Cipurapa, kita nanti juga akan coba untuk keliling, buatkan video buat teman-teman, video keliling melihat suasana pemukiman warga di dusun Cipurapa seperti apa. Wih, adem sekali di sini ya. Mungkin karena belum terlalu siang, agak sejuk ini di tengah-tengah hutan jati. Mobilnya jalannya pelan-pelan, gelinuk-gelinuk. Mukhtar tahu Warila. Iya. Tahu. Iku gambar kene iki Mas Ana dia kan beda di sini ya. Keliru jalur Lampung. Ditemu warga. Ditemu warga. Ditemu warga. Kita kan kadang rambut gambar kan. Wih, indah sekali. Seperti ini jalannya penuh batu, penuh bebatuan yang kadang bikin mobil-mobil nandok. Apa nandok itu? Nyantol begitu. Nyantol itu tersangkut. Seperti ini penampakan dari samping. Anak ya. Wih, jalannya kayak mana ya? Lumpur ya. Waduh, jerune rek. Salipan orang yang ngarit lewat tepi. Jalannya kayak gini teman-teman. Penuh lumpur, mudah-mudahan bisa. Waduh. Was, wih mantep ini. Semakin berat, macet mobilnya. Seperti ini teman-teman. Mantap. Digenjot apa sama?
Digenjot. Yo, yo. Sambil digenjot belakang ya. Terpaksa harus ditarik menggunakan seling. Alhamdulillah sudah bisa. Akhirnya lolos juga, tapi kondisinya jalannya masih kayak gini. Kita lanjut lagi naik ke atas mobilnya. Mudah-mudahan nanti nggak ada jebakan lumpur kayak tadi lagi ya, biar kita bisa menikmati perjalanannya di tengah hutan menuju ke Dusun Rapahombo. Tadi kita berangkat dari Jombang jam 8 pagi ya. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 10 kurang ya. Lama sekali berarti ya. Bos. Gas. Yo. Kasih semangat buat sopirnya. Macet lagi teman-teman. Coba kita genjot. Yo. Aku guru bobotku rong on genjot. Nggak bisa dibayangkan ini kondisinya kayak gini kalau harus salipan ada mobil lain dari arah berlawanan. Pasti susah salipannya ini. Indah sekali view-nya. Kita berada di ketinggian sekarang. Keren sekali teman-teman. Wah, saya mulai berhalusinasi. Tanda-tanda butuh kopi. Mau gede baca mana lah. Ayo Ron, es krim muduk Ron.
kembali susah ya. Kayak ngono dalane. Kalau sih enak mudun jalan. Enak aspalan ngarep. Papingan. Tapi selama nang kono ya kono aspalan Mas ya. Iya. Enggak tahu. Paping ya. Wih, nyantol lagi. Seperti ini kondisi medan jalannya, semakin berada di tengah hutan, semakin hancur. Bener-bener ini mobilnya disiksa ini. Untung ini mobilnya negara, sehingga kalau ada kerusakan bisa ditanggung oleh negara. Kita harus pasang seling lagi rupanya, karena mobilnya roda belakangnya udah nancap. Kurang. Natap. Titik gas. Akhirnya lolos juga. Kita bisa lanjut lagi perjalanannya menuju Dusun Rapah Ombo. Masukkan dulu selingnya ya. Alhamdulillah kita sudah nyampe ke pemukiman warga yang pertama. Warga lagi semangat bekerja memanen padi. Ini pemukiman warga di Dusun Jipurapah, masih belum masuk ke Dusun Rapah Ombo. Salah satu dusun ya, salah satu dusun di Jipurapah. Saya nggak tahu nama dusunnya apa. Lega sekali karena setelah sekian lama kita berjibaku dengan lumpur dan batu, akhirnya ini nyampe juga ke pemukiman warga. Ketemu orang sekarang. Asik banget. Monggo, Bu. Lagi menjemur hasil panen jagung. Musim panen jagung ini warga di sini. Padahal musim penghujan ya. Wih, ini jembatannya dari kayu. Tapi tetap aman untuk dilalui kendaraan.
ayam sekali, nggak ada lalu lalang kendaraan di sini, sepi. Bisa Pak. Alhamdulillah, kalau bolong. Pemukimannya sangat padat ya di sini. Mayoritas rumahnya dari kayu. Di kanan kita akan ada SDN Cipurapah. Cipurapah 1 atau 2 di sini ya. Ane, dadah nih. Anak-anak sekolahnya udah pada pulang. Padahal kita berangkat pagi tadi, tapi nyampe sini udah siang. Wayah arek sekolah mulai ini. Bagian tok ya, langsung balik ya. Oke teman-teman, karena mobilnya nggak bisa melanjutkan perjalanan, ini jembatannya kecil dan sungainya lagi banyak lumpur, kita harus melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki sekarang. Ini 2 pegawai kantor pos yang kita antar untuk mengirimkan uang buat warga, uang BPNT ya, bantuan pangan non tunai. Nasibnya Mantap. setelah 3 jam perjalanan lebih ya, akhirnya harus dilanjut dengan berjalan kaki. Cik, semangat kabeh para relawan sosial ini. Foto sih, bisa ada gapura. Hore, kita sampai. Moga Mas mampir. Kita masuk ke Gapura. Selamat datang di dusun Rapah Ombo. Di depan kita ini dengan jalan yang penuh lumpur. Pada foto-foto. Mas Riki. Lagi mas. Aku cuma pengen foto punggungku. Itu sak jagung-jagung. Panasin berjam-jam rasanya pusing. Udah nih gitu. Tak apa-apa mareman Pak. Padahal kita berangkat pagi tadi, nyampe sini udah siang. Seperti ini suasana pemukiman dalam hutan. Namanya Dusun Rapah Ombo, yang lokasi dusunnya terkepung oleh hutan, jauh dari kota Jombang. Tapi ini masih masuk dalam wilayah Kabupaten Jombang. Dari Jombang sekitar 40 atau 50 km. Untuk mencapai ke sini, tadi kita berangkat sekitar jam 8, nyampe sini jam 11, sudah hampir zuhur ini. Sudah jam 11 lebih. Wih, tenang sekali warga sini ya. Enggak, Pak. Kita istirahat dulu ke rumah kepala dusun Rapah Ombo. Nah, ini belok kanan. Kalau lurus itu arah ke kampung-kampung atau pemukiman warga. Kita menuju ke rumahnya Pak Kasun dulu. Wih, rumahnya Pak Kasun keren ya. Ada gapuranya di depan, gapura paduraksa begitu. Rumahnya antik. Dengan pagar-pagar dari kayu, keren sekali. Ini Pak Kasun Rapah Ombo.
Lega sekali rasanya teman-teman nyampe sini. Kepala Dusun Rapah Ombo. Kita bisa istirahat sebentar. Sebelum nanti kita lanjutkan keliling-keliling ke kampung lagi ya. Keliling ke pemukimannya warga. Agak pusing saya mungkin karena terlalu panas tadi di perjalanan. Seperti ini rumahnya Pak Kasun. Antik banget. Meja kursinya terbuat dari kayu jati asli semua ini. Wah, keren sekali. Ini kalau di kota harganya sangat mahal tentunya ya. Tapi kalau di sini bahan kayu melimpah karena berada di lingkungan warga sendiri. Wih, ini anaknya Pak Kasun. Ini dia warga sudah dipanggil untuk menerima bantuan pangan non tunai masing-masing Rp600.000 dari pemerintah melalui dinas sosial yang uangnya disalurkan melalui kantor pos. Ini pegawai kantor posnya kita antar datang langsung ke sini. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, dengan memiliki damakan apa? Oke, biasanya ini digantos dalam bentuk uang. Oke, sana berpenabur. Maka yang menyalurkan dari petugas PT Pos. Oke, jadi dari Pak Pos langsung yang kemarin belum ngambil ke desa. Kemarin kan sebagian. Oke, setelah pembagian di rumah Pak Kasun, kita lanjut keliling lagi ke pemukiman warga untuk ngantar sebagian warga yang nggak bisa datang ke rumah Pak Kasun. Ngantar uangnya ke rumah warga. Karena kondisinya sakit, sehingga nggak bisa datang saat dipanggil tadi. Jadi sekalian, kita akan coba untuk keliling lihat suasana kampungnya di sini ya. Mantap sekali, rasanya ayem banget di sini, nggak terdengar suara deru motor atau deru mobil, hening, tenang sekali. Monggo, Bu. Ini pemukiman warga dikombinasikan dengan persawahan yang ada di kanan kirinya. Keren banget. Pantes warga sini ayem ya. Dan walaupun tinggal di pemukiman seperti ini, jauh dari pusat kota Jombang, warga di sini nggak bisa kita sebut sebagai warga tertinggal ternyata teman-teman. Karena kehidupan mereka di sini ternyata sangat sejahtera. Nggak seperti orang kota yang bingung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk kebutuhan sehari-hari kalau warga sini ini sangat tercukupi. Ini penjelasan dari warga sendiri. Sangat tercukupi. Untuk kebutuhan makan misalnya, beras-beras, mereka bisa panen, hasil panennya itu nggak dijual kemana-mana. Termasuk jagung seperti ini. Ini nggak bingung dijual kemanapun. Cukup mereka simpan sendiri untuk persediaan bahan makanan mereka sendiri. Sehingga kalau bahan makanan warga sini nggak perlu bingung untuk membeli. Semuanya tersedia dengan sangat melimpah untuk setahun ke depan, sudah aman. Jadi kehidupannya benar-benar masih tradisional seperti masyarakat zaman dulu ya. Hasil panennya tidak dijual tapi disimpan di rumah, dibuatkan semacam lumbung begitu di masing-masing rumahnya. Sementara untuk sayur mayur warga juga tinggal metik di sekitarnya. Nah, ini ada satu-satunya bangunan dari pemerintah, gedung sekolah dasar SDN Pojok Klitih, SDN Klitih ya. Ini dari pusat kantor desanya, dusun ini jaraknya sekitar 15 atau 18 km. Itu dari pusat kantor desanya ya. Apalagi kalau dari kantor kabupaten makin jauh lagi. Wih, masing-masing warga di rumahnya punya ayam kayak gini. Keren sekali. Punya ayam, punya kambing, punya sapi juga.
Kita coba lihat ke pemukiman warga yang lain ya. Oh iya, ya mereka suara burungnya itu. Ini kampung yang benar-benar bisa disebut sebagai kampung adat yang gaya khasnya masyarakat tempo dulu masih lestari di desa ini, termasuk juga gotong royong masih lestari. Bahkan menurut warga ini kalau misalkan ada tetangganya yang kehabisan bahan makanan itu nggak perlu bingung membeli, cukup ngomong ke tetangganya itu akan langsung dikasih, bukan pinjam teman-teman, tapi dikasih. Jadi kerukunan warga sini ini masih sangat terjaga. Jumlah warganya juga tidak terlalu banyak, hanya sekitar 200 sekian orang. Ini jalannya paving yang sudah tidak terlalu terawat ya. Rata-rata rumahnya terbuat dari bahan kayu. Karena konon kalau menggunakan kayu di daerah sini jauh lebih murah dibandingkan dengan menggunakan bata atau semen. Ini berbeda kebalikannya ya. Ini menjadi kebalikannya dari kita yang ada di kota. Barangkali kalau membangun menggunakan bahan kayu itu lebih mahal biayanya dibandingkan dengan menggunakan bata atau tembok. Ini bahan makanannya melimpah, dijemur kayak gini jagungnya teman-teman. Jadi jarang sekali terdengar deru motor kayak gini. Motor paling juga hanya beraktivitas dari satu rumah ke rumah warga lainnya yang jaraknya hanya sekitar 1 km ini kalau nggak salah luasannya. Luasan pemukiman penduduknya ya. Atau kadang motor juga dipakai untuk bekerja di kebun yang ada di dalam hutan. Wih, anaknya sopo ini? Aduh. Sepi sekali, jam segini mungkin masyarakatnya masih pada bekerja di hutan ya. Nah, di sini juga ada pembangkit listrik tenaga surya, teman-teman. Kita coba lihat ya. Tapi sayangnya pembangkit listrik tenaga surya ini sekarang sudah tidak berfungsi sejak PLN masuk ke dusun ini beberapa tahun lalu. Ini bantuan pembangkit listrik tenaga surya ini bukan dari pemerintah kita, tapi dari donatur dari Australia. Dulu dipasang untuk memenuhi kebutuhan listrik warga dusun Rapah Ombo. Dulu berfungsi di sini karena waktu itu PLN ini listriknya masih belum masuk ke sini. Seperti ini kondisinya sekarang. Ini sudah tidak berfungsi dan untuk ngerawat warga juga kesulitan. Kita coba lihat sudut yang lainnya lagi ya. Benar-benar kehidupan yang masih sangat alami, tradisional, dan sehat. Bahkan mungkin bisa dibilang warga di sini ini sejak zaman kemerdekaan ya sampai sekarang masih belum merasakan namanya pembangunan secara maksimal seperti kita yang tinggal di daerah-daerah kota. Bangunan pemerintah hanya ada beberapa cuil saja, termasuk salah satunya sekolah dasar. Sementara untuk bangunan-bangunan yang lain nggak terlalu ada, teman-teman. Termasuk sarana kesehatan yang paling dikeluhkan warga. Karena kalau ada yang sakit itu biasanya mereka ditandu untuk menuju ke puskesmas yang jaraknya belasan kilometer dengan jalan kaki. Luar biasa sekali. Ini punya sapi. Sapinya berapa ini? 4 ekor. Di sini berapa banyak ini Pak? 221 Pak. Terus kehidupan sehari-hari warga di sini sumber perekonomiannya dari mana nih Pak? Hasil tani sama ternak. Tanaman apa Pak yang jadi Tanaman andalan? padi, kalau kemarau tanaman cabai, ada jagung, ada tembakau. Dibandingkan dengan masyarakat di kota Pak, apa yang bisa digambarkan tentang kehidupan masyarakat sini yang berbeda? Yang berbeda kalau daerah Gotong sini, royong, gotong royongan, terus apalagi kalau musim panen padi itu tidak ada yang dijual. Rata-rata di damal makan sendiri gitu. Jadi hasil panen langsung betul. disimpan di rumah. Iya, betul. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat di sini sudah nggak beli ya? Insya Allah tidak Pak, tidak beli. Kalau Jadi- beras tidak beli.
Kalau lauk pauk yang ada yang jualan dari pelosok itu kalau ada ya jual di sini, apa itu beli di sini. Kalau nggak ada cari di sekeliling hutan. Jadi sumber pangannya hanya dari sawah dan hutan. Betul. Kalau untuk yang lain-lainnya seperti ikan laut itu Itu dari pasar. berapa bulan sekali warga biasanya ke pasar? 3 hari sekali. Berapa kilo jaraknya pasar terdekat? Ada 35 kilo. 35 kilo dengan jalan Yang kondisinya sangat parah itu. dengan kondisi yang seperti ini Pak. Warga di sini lebih kerasan di sini atau pengen ya urip kayak di kota gitu seperti apa? Nggak ada Pak, nggak ada yang ingin hidup di luar. Katanya nikmat di sini. Karena apa? Karena ya apa ya tenang. Cuma kondisi jalannya Pak yang rusak itu. Bener-bener desa yang alami, yang asri teman-teman. Kita bisa hidup di sini dengan sangat tenang. Nggak punya keinginan yang macam-macam karena memang nggak ada, jauh dari kota. Beda kalau dengan di kota ya, godaannya banyak, pengen beli ini, beli itu, sampai akhirnya orang sering kekurangan kehidupannya. Sementara kalau di sini sangat aman, nyaman, dan tentram. Nggak bisa punya keinginan yang banyak kayak kita yang ada di kota. Pak Sul, kok terus sama? Senengane ningali sawah-sawahmu. Sampai dhewe ora gila. Rumput tetangga berarti. Rumahnya nggak terlalu banyak, tapi jarak antara rumah satu dengan yang lain cukup jauh ya. Sehingga nek keliling kampung kita harus ngos-ngosan juga. Terus Pak Wo. Mantan iki beriku. Niki terakhir nih Pak Wo. Terakhir nggih. Mereka mboten-mboten malih. Bunten iku derek Bojonegoro punan. Oh, Bojonegoro sahabat ini. Jarak 5 kilo. Nggih. Jauh. Kecamatan derek itu Mas. Desa Tambunula. Boleh tok lagi jalannya. Hamparan sawahnya ada di sekitar rumah, sehingga benar-benar bahan makanan ini persediaannya melimpah, ada di sekitar rumahnya masing-masing. Wih, ini ada musola yang unik ini. Musolanya terbuat dari kayu. Kita lihat dalamnya kayak apa. Wih, keren sekali. Kayak di film Sunan Kalijogo itu ya, kayak musola zaman dulu. Mantap, dalamnya bagus ini. Ini di kota mahal kayak gini, tapi di sini karena kayu melimpah, warga bisa bikin bangunan kayak gini dengan murah kalau di sini. Karena lokasinya emang berada di dalam hutan. Rasa kayak begitu kok nggak bisa dikandani Pak. Kulon konon rasanya itu nggak bisa berubah.
Lihatipun apa? Engkang masuk jalur masuk mriki. Oke teman-teman, sementara ini dulu ya video jalan-jalan keliling di Dusun Rapa Ombo, salah satu dusun terpencil yang ada di Kabupaten Jombang. Suasananya di sini sangat alami banget. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, klik subscribe dulu, biar teman-teman nggak ketinggalan kalau saya mengupload video-video terbaru. Oke, sementara kita akhiri dulu. Terima kasih teman-teman sudah berkenan menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.